dari kemarin itu saya sibuk pontang-panting karena menjemput staf Menhan, Menteri Pertahanan. Ya, kebetulan Menteri Pertahanan kita Pak Prabowo, saya dari Gerindra, tadi saya jemput. Tadi jam 10 ada acara di Yayasan MSA. Yayasan MSA itu adalah yayasan miliknya Jam Intel, Jaksa Agung Muda Intel dari Kejaksaan RI, Pak Amir. Jadi tadi saya datang, dan biasanya saya pakai kaos ibu-ibu, kali ini sok resmi pakai batik, ya kan? Tadi acaranya agak resmi, ketemu Jaksa Agung Muda kan, ya enak kalau saya pakai kaos, jadi saya pakai itu. Nah, nama saya Dr. Benyamin. Saya sudah praktek jadi dokter itu sejak tahun 1994. Jadi kalau yang lahir di sini di atas 1994, artinya saya sudah jadi dokter, kamu belum lahir. 1994, ngomong terus, tiap kecamatan itu harus ada puskesmas. Kenapa? Loh, kalau orang Candi mau berobatnya harus ke Tanggulangin, keburu mati terjadi. Akhirnya di Candi kan harus ada puskesmas satu. Dan Bapak lihat perjuangan kami tidak sia-sia. Sekarang setiap kecamatan ada puskesmas. Bahkan ada yang kecamatan puskesmasnya 2, puskesmas pembantu. Begitu. Saya bangga. Perjuangan aku waktu dulu demo-demo itu berhasil. Nah, ingin saya sekarang pendidikan seperti itu, Pak. Paham, Pak? Setiap kecamatan itu harus ada SMA negeri 1. Gitu. Bukan SMA negeri ini anak Porong mesti masuk ke SMA negeri Sidoarjo gitu. Ya jauh dong. Secara zonasi ambruk. Gak bakal menang. Begitu. Jadi jadi pertama kali yang harus dirapikan adalah supply and demand, begitu ya, harus seimbang. Nomor 2, merapikan sistem tadi, Pak. Saya dengar Bu, kayak Ibu bilang lebih ekstrim, saya dengar, tapi saya belum dapat tangan aja nih. Kalau dapat tangan saya bawa langsung. Nah, apa? Kadang-kadang ini sekolah, ini sekolah ya. Rumah sebelah buka kartu keluarga. Siapa yang mau masuk kartu keluarga dia boleh. Jadi ada banyak anak yang dititipkan ke keluarga-keluarga yang dekat sekolah. Masuk sebagai keponakannya, sebagai apa, bayar. Kan ini nggak benar juga. Jadi yang singkatnya Pak, ini udah kita dan biar cepat. Jadi intinya 1, supply demand harus diseimbangkan. 2, sistem baik aliansi, baik itu prestasi, baik itu pindah tugas, baik itu zonasi harus lebih ketat. Nah, kalau ini kita evaluasi tidak berhasil, jangan maksakan. Mestinya Menteri Pendidikan itu harus merubah sistem itu. Ini. Dan pada waktu itu memang perjuangannya keras sekali. Sebab saya walaupun sudah ada zonasi, entah itu yang lewat afirmasi atau lewat apa saja, nyatanya semua kalah dengan yang main di bawah meja. Alhamdulillah anak saya, ketepatan saya sendiri punya orang yang sedikit berpengaruh sehingga tidak mengatakan itu. Dan harapan saya kepada Pak Benyamin sesuai dengan mood yang sudah disampaikan, yaitu sukses dalam hal ini yang terkait dengan cerdas. Apa jaminan Bapak nanti kalau sudah jadi dengan kecerdasan yang Bapak miliki, sehingga Bapak memiliki program untuk menyelesaikan hal-hal yang terjadi demikian? Sebab apa, memang sangat susah sekali, apalagi saingan-saingan yang masuk di SMP-SMP favorit itu orang-orang yang memiliki status jabatan-jabatan yang tinggi. Nah, untuk itu kami ingin. Nah, tadi ini persoalan apa yang menarik, Dok? Ya, tadi ada 2 pertanyaan, semuanya topiknya yang utama adalah soal sekolah ataupun zonasi SMA. Jadi sudah berkali-kali saya tegaskan, dan ini mohon menjadi perhatian daripada kepala dinas, daripada pendidikan.
Provinsi Jawa Timur, bahwa tadi kita dengar sendiri ada ibu-ibu yang sudah menyampaikan kalau mau nitip aja bayar 5 juta. Kalau mau pindahin koper artinya pasti masuk bayarnya 7 jutaan. Jadi bukan karangan tapi ada yang bercerita seperti itu. Nah, oleh karena itu informasi seperti ini harus kita pelajari supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi, sehingga anak-anak kita yang pintar yang kebetulan lahir dari keluarga atau rahim yang orang tidak mampu dan mereka tidak bisa apa-apa. Itu supaya memberikan semua peluang kepada warga negara siapapun, baik dia kaya maupun miskin. Malah yang miskin ini yang mestinya kita bantu untuk masuk negeri. Kalau kaya kan bisa ke swasta. Tapi yang miskin ini yang mesti kita bantu ke negeri, dan jangan malah ada kena 5 juta, 7 juta, ataupun ada yang menginformasikan saya ada yang sampai 25 juta dimintain. Nah, itu yang mesti kita cegah. Jadi sistem pelajaran, sistem penerimaan siswa ini harus dievaluasi besar-besaran. Dok, sistem zonasi ini kan dikarenakan di setiap kecamatan di daerah sekolah, Dok. Jenengan sebagai anggota dewan seperti apa, Dok? Ya, jadi sebenarnya kita inginnya seperti tadi saya sampaikan, tiap sekolah, tiap kecamatan itu harus ada SMA 1, sehingga bisa mengcover masyarakat setempat begitu. Itu yang namanya tidak sesuai antara yang lulus dengan yang diterima, gitu. Supply and demand-nya tidak seimbang begitu. Oleh karena itu supply dan demand-nya harus seimbang. Ya bagaimana? Ya kita berikan peluang kepada untuk semua siswa untuk dapat masuk sekolah di SMA negeri. Dari dewan sendiri tidak bisa, Dok, menganggarkan untuk penambahan sekolahan, Dok, setiap kecamatan, Dok. Kita bisa saja kan sesuai program dari mereka. Makanya saya pernah ngomong juga di daerah Sedati, seingat saya ada kepala desa yang sudah menyiapkan lahannya, bisa dipakai. Hanya dia bantuan minta dari pusat maupun dari provinsi untuk fisiknya. Sebenarnya minta bantuan pusat dan dikombinasi dengan provinsi, dana tersebut kan bisa membentuk suatu bangunan. Nah, bangunan itulah yang kita pakai. Artinya mengatasi zonasi ini harus ada penambahan sekolahan ya, Dok? Betul. Mengatasi zonasi adalah salah satunya dengan menambahkan SMA lagi supaya supply and demand-nya seimbang, gitu ya.